Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Risalah Senja? Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali lagi dalam program podcast Risalah Senja. Ramadan lebih bermakna. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa bertatap muka kembali dalam kegiatan atau program Risalah Senja, ya, salah satu program unggulan dari sekolah kami SMP IT Al Ibro Gresik. Dan alhamdulillah untuk tema yang kedua sore hari ini kita akan mengangkat tema jiwa pemenang di bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah kita bersama Ustadz Agus Zulkarnain LC-MPDI. Beliau merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al Ibro sekaligus Direktur Kowafil dan salah satu pengurus di Persis. Ya. Baik, langsung kita sapa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz Zul? Alhamdulillah bikhair insyaallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Puasanya tetap semangat ya Ustadz ya? Insyaallah harus selalu semangat Ustaz. Baik Ustadz, ini kita ada program terbaru Ustadz di sekolah kita di SMP Al Ibro, salah satu program podcast yang alhamdulillah kemarin sudah kita launching, yaitu program Risalah Senja. Harapan besarnya nanti kita bisa kembangkan Ustadz, selain program Risalah ada program-program yang lain. Dan alhamdulillah Ustadz Zul sore hari ini bisa kami hadirkan untuk mengisi acara kami, yaitu di tema yang kedua. Insya Allah untuk tema yang akan kita perbincangkan sore hari ini berkaitan dengan membangun jiwa pemenang Ustadz di bulan suci Ramadan. Mungkin sebelum kita mulai Ustadz, ya, sepengetahuan kami ya, secara umum ya, mungkin ya, arti dari jiwa pemenang Ustadz, apa menurut Ustadz Zul? Konsep kita di dalam bagaimana kita menjadi pemenang ya. Memang di dalam kehidupan kita ini kita harus jadi pemenang, nggak boleh jadi pecundang, nggak boleh jadi orang yang kalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari siksaan api neraka kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faza. Dia telah menjadi pemenang. Nah, ini yang kita akan jadi harapan kita dalam kehidupan kita ini, mesti harus jadi pemenang. Kenapa? Kita harus selamat dari siksaan api neraka dan masuk surganya Allah. Itu pemenang. Ya, artinya pemenang di dalam kehidupan ini, ya. Secara umum kita harus jadi pemenang. Siapapun di antara siapapun kita, keluarga kita itu mestinya harus jadi pemenang. Al-Qur'an mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu itu dari siksaan api neraka, ya. Yang kenapa kalau kita nggak jadi pemenang, ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu siksaan yang paling ringan di neraka. Itu kita letakkan bara api di tumit kita, itu yang mendidih itu otak kita. Itu kalau kita jadi pecundang dalam kehidupan ini, ya, itu betapa ngerinya kita. Maka mau tidak mau kita harus berusaha sedemikian rupa menjadi pemenang, ya, menjadi pemenang. Nggak boleh kita itu santai-santai atau bagaimana, ya. Kita mendingan bekerja keras sekarang ini, tapi jadi pemenang daripada kita sukarela masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi surga itu mesti kita upayakan sedemikian rupa. Ini arti yang pemenang dalam kehidupan ini. Ya. Ya, mungkin secara arti untuk jiwa pemenang secara umum ya Ustadz. Yeah. Bagaimana kalau misalkan kita hubungkan ini Ustadz, dengan momen bulan suci Ramadan nih. Yeah. Arti dari jiwa pemenang ketika di bulan suci Ramadan menurut Ustadz Zul bagaimana? Yeah. Kembali kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin naik mimbar. Beliau naik mimbar, di tangga pertama beliau ucapkan amin. Di tangga kedua kembali beliau mengucapkan amin. Pada tangga yang ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali mengucapkan amin. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari mimbar, itu sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Kenapa Anda mengatakan demikian? Naik tangga pertama amin, naik ke tangga kedua amin, naik ke tangga ketiga amin. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, tadi itu ada Jibril datang kepada saya. Dan Jibril mengatakan, ragiba anfu mri'in adraka Ramadan wa la yukfar lahu fadakhalal jannah fadahalan nar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celaka. Ya, celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, dosanya enggak diampuni, kemudian masuk neraka. Ya. Kul amin, katakan amin. Ini barangkali berkaitan. Jadi bagaimana target utama kita, minimal kita itu dalam puasa Ramadan itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara berturut-turut Rasulullah mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan ya, imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Memang dalam kehidupan kita ini yang bikin berat itu dosa. Ya, yang bikin berat, yang bikin kita nggak bisa ekspresi, nggak bisa bergerak bebas, itu dosa. Ya, ini yang membuat kita terbelenggu. Ibarat saya gambarkan, seringkali saya gambarkan begini. Ibarat kita seorang pebisnis, utang kita numpuk. Ya, utang kita numpuk, Ustaz. Ya, utang kita numpuk, kita nggak bisa bergerak apa-apa. Mau bergerak itu kelihatannya kok lemas, nggak punya motivasi. Tapi ketika ada orang mengatakan, udahlah utang-utang saya kamu lunas. Kamu usahakan lagi, usaha lagi, penuh gigi dengan ini, atur yang sedemikian rupa, saya kasih modal lagi. Kita akan punya semangat. Ya. Ini yang membuat kita itu kurang semangat, kurang apa, karena dosa yang ada di kita. Dan di antara kita itu nggak ada yang nggak pernah melakukan kesalahan. Manusia-manusia biasa itu seringkali melakukan kesalahan. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan antum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu seringkali melakukan kesalahan baik pada malam hari maupun pada siang hari. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Sementara aku itu mengampuni dosa dan kesalahan semua. Itu makanya kita punya semangat. Allah Maha Ghafur, Allah Maha Rahman, ya. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Kasih kepada kita, ya. Kita nggak boleh putus asa, nggak boleh putus asa. Dan taubat itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru nggak diterima kalau sudah ada di kerongkongan, Ustaz. Kita punya kesempatan yang luar biasa Allah pertemukan dengan bulan Ramadan. Ya, Ustaz, alhamdulillah ya. Ini pencerahan buat kita semuanya, Ustaz ya. Kembali lagi, Ustaz, untuk saya membahas terkait dengan menyinggung masalah untuk menjaga semangat, Ustaz. Kalau kita melihat ini kita baru masuk di hari kedua, Ustadz, ya, di bulan suci Ramadan. Nah, ini kadangkala kalau kita ngelihat, Ustadz, di 10 hari pertama kadangkala itu masih semangat. Mungkin kalau waktu sahur juga semangat, berbukanya semangat, ikut sholat taraweh, tadarusnya, tilawahnya semangat, Ustadz. Nah, kadangkala kalau sudah masuk ke hari ke-11 sampai dengan hari terakhir, ini kadangkala untuk fenomenanya itu kadang semangatnya tambah pudar, Ustaz, tambah menurun. Nah, ini mungkin dari Ustadz Zul sendiri untuk menjaga konsistensi atau istiqomah untuk menjaga semangat ini, Ustaz, dari hari pertama sampai dengan hari ke-30. Syukur alhamdulillah kalau bisa kebiasaan baik ini tetap berlanjut setelah bulan suci Ramadan. Gimana, Ustaz? Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menegaskan kepada kita, segala sesuatu itu ada masa-masa semangat, Ustaz. Ada masa-masa semangat dan ada masa-masa futur di mana ada kejenuhan. Ya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu di masa-masa semangatnya masih dalam sunnatullah atau masih dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menang. Qad aflaha. Ya. Tetapi ketika seseorang itu di masa-masa itu yang sudah mulai turun, iman sudah mulai turun, semangat sudah mulai berkurang, itu keluar dari sunnatullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad halaka, maka dia akan binasa. Maka perlu kita ini di bulan Ramadan kita perlu memahami juga fikih prioritas.
fikih prioritas. Jadi kita mesti menjaga jasmani kita. Terutama yang lebih banyak menipu kita itu soal waktu, Ustaz. Masya Allah. Soal waktu ini, iya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya itu ayyaman ma'dudat. Itu hari-harinya terbatas. Nah, kalau kita nggak memperhatikan betul itu soal waktu, ya kita akan tergilas, Ustaz. Ya, Ramadan berlalu, ya amal kita cuma gitu-gitu aja. Kita perlu cerdas. Bagaimana memanage waktu. Itu penting. Karena di dalam Al-Quran sendiri banyak beberapa ayat Al-Quranul Karim Allah itu bersumpah dengan waktu. Bahkan beberapa surat Al-Quran itu namanya waktu, berkaitan dengan waktu. Ada Al-Fajr, ada Al-Asri, ada Ad-Duha, ada Al-Lail. Itu semua berkaitan dengan waktu. Menurut para ulama itu kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya, berarti hal itu yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha, wadduha, wal laili idza saja, wal laili idza yaghsha, wal asri, dan banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an itu berkaitan dengan waktu. Nah, ini pentingnya juga di bulan Ramadan kita juga mesti bagaimana manajemen waktunya sedemikian rupa. Sedemikian rupa, di samping amalan-amalan itu kita tahu ilmunya semua, ya. Jangan sampai kita keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya secara pribadi ya, ketika kita mengalami ke kelelahan, ke futur, ketika kita futur sudah jenuh dengan ini, Ustaz. Iya, baik, Sudah Ustaz. jenuh dengan jenuh. Ya, paling enak itu menghadiri majlis taklim, Ustaz. Hadir dalam masjid keilmuan. Itu paling enak itu. Kenapa? Allah puji itu. Orang yang hadir dalam majlis keilmuan itu, ya kalau mungkin baca Quran ada jenuhnya, sholat juga ada jenuhnya. Kenapa gerakan kita juga itu berbeda-beda, Ustaz, ketika sholat. Ada ruku, ada sujud, ada iktidal dan segalanya, agar kita nggak jenuh. Begitu juga dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sholat terus lama-lama jenuh, Ustaz. Baca Quran juga lama-lama jenuh. Bahkan di samping kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu penting. Kenapa ya? Untuk istiqamah kita. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ketika kita mengalami kejenuhan semacam itu, ya kembali saya lebih cenderung itu kepada hadir dalam majelis-majelis keilmuan. Ya, itu paling enak, Ustaz. Ya, kita nggak apa-apa, cuma menyimak, mendengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala puji itu. Dalam surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala katakan famasyir ibadi. Sampaikan berita gembira. Kepada siapa berita gembira yang akan disampaikan? Alladzina yastami'unal qaula. Orang-orang yang suka menyimak. Orang-orang yang suka menyimak. Fayattabi'una ahsana. Lalu mengikuti mana yang terbaik. Ulaikal ladzina hadakumullah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi orang cerdas itu banyak menyimak, banyak mendengar, Ustaz. Ya. Orang cerdas itu enggak banyak bicara sebenarnya itu. Senang menyimak, senang memperhatikan itu. Ya, barangkali itu kalau ketika semangat kita sudah mulai menurun, ya. Memang mesti cari bi'ah. Lingkungannya itu penting, karena teman itu juga sangat mempengaruhi. Teman itu sangat mempengaruhi. Kalau teman-teman kita, makanya dalam surat Al-Asri itu Allah katakan apa? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini penting bi'anya itu. Tidak hanya kita dalam semangat ibadahnya luar biasa, tapi lingkungannya juga penting juga. Kenapa? Karena kita satu saat akan mengalami penurunan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu kita berjalan di dalam kebenaran sendiri, itu harus sering ada orang yang mengingatkan. Jangan sampai kita terperosok. Begitu juga wa tawassaw bis sabr. Kita juga mesti bersabar itu. Ya, kalau bukan teman-teman kita, lingkungan kita yang membuat kita semangat, itu siapa lagi, Ustaz? Ya, penting memilih bi'ah ini. Baik, mungkin saya ambil ini saja. Kuncinya dari konsistensi itu sendiri adalah menjaga lingkungan yang positif, mengikuti kegiatan kajian, ya. Mungkin hanya sebatas menjadi pendengar, tapi kita juga mendapatkan banyak
fadilah atau pahala dari kegiatan tersebut. Kemudian ini Ustadz, ya, tantangan terbesar Ustadz, mungkin setelah kita menjaga konsistensi ya Ustadz, ikut dengan apa kajian-kajian, berusaha untuk menjaga lingkungan yang positif, ada saja mungkin Ustadz tantangan terbesar ya yang mungkin datang berusaha untuk menghalangi seseorang ya ketika di bulan suci Ramadan khususnya Ustadz. Ya, mungkin agar kita tetap menjaga ini Ustadz, tetap bisa menjaga. Sudah ikut majelis nih Ustadz, kemudian apa tetap konsisten berusaha ya punya target dilakukan, mungkin ada tantangan terbesar Zat. Ya, mungkin apa Zat ya yang bisa kita lakukan ya untuk apa bisa terhindar dari itu Zat, selain mungkin ikut kajian tadi Zat, atau mungkin dari biasanya apa yang menjadi tantangan terbesarnya buat seorang soim itu Zat. Ya, di zaman sekarang ini ya, iblis itu nggak pernah lelah loh. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, iblis itu nggak pernah istirahat. Iblis itu akan datangi, akan senantiasa membuat kita itu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Dan itu iblis bertekad itu. Dan nggak pernah istirahat. Ya. Barangkali tantangan terbesar dalam dunia modern kita sekarang ini ya termasuk handphone kita. Ya. Ini sekarang ini saya ketinggalan handphone Ustaz di rumah. Tapi saya melatih. Ini biasa hati kita ini seringkali terikat dengan handphone. Merasa nggak enak kalau nggak bawa handphone ya. Terkadang kita juga merasa nggak enak kalau nggak bawa dompet. Begitu. Ini hal-hal yang seringkali menggoda kita. Mungkin sebagai pelajaran Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan kepada kita. Kenapa kita kok di dalam puasa ini bisa menahan diri nggak makan, bisa menahan diri nggak minum, bisa menahan diri agar kita itu lebih tinggi tingkatannya, itu spiritual kita lebih tinggi. Mungkin kalau selama ini kita terikat dengan itu semua, kita belajar bagaimana itu kita nggak terikat dengan itu semua, menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Ya, biasanya Ustaz di bulan Ramadan ini acara-acara televisi juga cukup menarik bagi ibu-ibu. Itu pagi sore itu acara-acara film-film menarik itu begitu ya. Mungkin kita di HP dan itu acara-acara seringkali menarik, acara-acara televisi. Kalau kita dulu di Mesir itu musalsal itu sering tak? Apa film musalsal itu kalau bahasa kita ya, film-film serial ya. Iya betul. Iya. Yang berepisode. Berepisode, Betul. iya. Dulu saya juga ikut-ikutan nonton sama istri nonton film India. Iya. Itu gara-gara itu Ustaz. Kita mau jalan itu terpikir, nanti kehilangan, lepas itu. Episode kesekian lepas. Ini bagaimana ceritanya Joda, nanti bagaimana ini. Itu kita mau jalan itu akan menghambat Ustaz. Ya. Itu baru serial India. Ya, belum lagi yang lain-lain umpamanya itu. Itu seringkali menguras waktu kita. Kita nggak terasa. Jadi kita tertipu di situ. Kita tertipu soal kesempatan untuk mengambil. Allah Subhanahu wa taala ingatkan betul, ayyamam ma'dudat. Itu waktu-waktu Ramadan itu terbatas memang. Ya. Kalau kita kembali kepada bagaimana memiliki mental pemenang itu secara umum. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita tidak menunda-nunda pekerjaan itu. Ya, badiru bi'amalis sholihah. Segera lakukan amal kebajikan. Kalau kamu punya niat melakukan kebaikan itu di pagi hari, jangan sampai tunda pada sore hari. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya niat di sore hari, jangan sampai kita tunda di pagi hari. Ya, apalagi berbicara tentang soal umur, tentang kematian datang kepada kita secara tiba-tiba. Nah, kalau sudah ajal kita datang, game sudah selesai, sudah urusan kita, over game gitu ini ya, selesai. Makanya kita lihat itu ada beberapa orang yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kita banyak kita lihat. Syekh Ahmad Al-Azab itu pernah menceritakan kepada kita dalam sebuah khutbah Jumatnya di Mesir. Itu menceritakan di kota Madinah ada seorang tua.
yang sudah tua renta tapi nggak bisa baca Al-Quran. Nggak bisa baca Al-Quran. Datang ke masjid lebih awal daripada jamaah yang lain. Ketika diikutin, kenapa orang tua ini yang nggak bisa baca Al-Quran datang ke masjid itu lebih awal daripada jamaah yang lain? Ternyata di dalam masjid itu ada seorang anak muda yang suka baca Al-Quran. Bacaannya bagus, ininya bagus. Ini orang tua ini walaupun nggak bisa baca Al-Quran, tapi senang mendengarkan baca Al-Quran. Nah, ketika anak mudanya itu baca ayat-ayat sajadah, di mana Rasulullah SAW menyunahkan kita untuk sujud, anak mudanya sujud. Dan orang tua yang nggak bisa baca Al-Quran itu juga sujud. Tapi apa yang terjadi? Ya, anak mudanya bangkit dari sujud, dan orang tua itu nggak bangkit dari sujud. Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya ke dalam keadaan sujud. Itu luar biasa. Subhanallah itu kan. Mungkin barangkali kita punya angan-angan bagaimana kita mati dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering kali gambarkan begini, Ustaz. Saya kalau perjalanan saya ke umroh, melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh, itu nggak pernah mikir itu di pesawat itu. Ya matilah sudah gitu. Tapi beda ketika saya berangkat ke Mesir, ketika saya berangkat ke Singapura, ketika saya berangkat ke Malaysia, itu ada ketakutan. Kekhawatiran. Iya, naik pesawat itu takutnya bukan main begitu loh ini. Karena mungkin ini Ustaz, tempat tujuannya Ustaz. Iya, barangkali di situ mungkin. Mungkin di situ kita perlu juga belajar dari ya target kita untuk memberikan semangat kepada ibadah Ramadan kita. Kita harus jadi pemenang gitu, Ustaz. Ramadan itu harus kita milik kita. Itu kalau orang Arab, Ustaz. Di Arab itu kalau musim haji itu penduduk Mekah itu seringkali keluar, Ustaz. Tapi kalau untuk Ramadan mereka anggap ini milik kami gitu. Maka di bulan Ramadan itu penuh masjid itu, ya orang-orang Arabnya datang di samping orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umrah ini penuh di masjid. Ini orang-orang Arabnya juga sampai cicit-cicitnya rasanya dibawa, Ustaz. Kalau bahasa bawiannya itu seringkali ada ungkapan nih, sampai ayam pitiknya itu dibawa. Sampai demikian itu. Itu ini Ramadan milik kita. Ramadan milik kita. Ya, mereka begitu usahakan bagaimana semaksimal mungkin memanfaatkan Ramadan agar mampu mengantarkan dirinya itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini mungkin sebagai kalimat penutup Ustaz ya. Mungkin ada pesan khusus ini untuk sahabat Risalah berkaitan dengan bagaimana mungkin cara atau tips Ustaz. Tips agar kita benar-benar bisa menjadi pemenang Ustaz. Baik selama di bulan suci Ramadan, syukur alhamdulillah kalau setelah atau mungkin pasca bulan suci Ramadan kita tetap konsisten dengan amal kebaikan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan. Ya. Pertama barangkali yang perlu kita ini kan juga berkaitan dengan waktu, dan sifat waktu itu nggak mungkin kembali. Ya, apa yang terjadi 2 menit yang lalu itu nggak mungkin kita ulang sampai hari kiamat. Ya, makanya Imam Al-Ghazali ketika tanya kepada muridnya itu, Syekh, apa yang paling jauh? Jawaban saya itu, anak murid-muridnya jawab, bulan, bintang, matahari dan segalanya. Kata Syekh Al-Ghazali, semuanya bagus. Baik, betul itu. Tapi yang paling jauh adalah waktu. Yang paling jauh adalah waktu. Apa yang terjadi semenit yang lalu, itu sampai hari kiamat nggak mungkin kita ulang. Maka seringkali kita melihat orang-orang yang mau sholat berjamaah. Kadang-kadang imamnya itu mengingatkan kepada kita, jadikan sholat ini adalah sholat yang terakhir. Jadikan sholat ini adalah sholat yang terakhir. Itu seakan-akan nggak jumpa dengan sholat yang lain. Barangkali kalau kita jadikan di momen Ramadan semacam ini, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Seakan-akan kita itu nggak akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kalau orang sudah demikian, insya Allah semangatnya itu akan terus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kita semua, dan nggak lupa juga doa itu juga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau untuk istiqomah itu sulit, Ustaz. Untuk istiqomah itu sulit, Ustaz. Saya kira demikian, Ustaz. Ya.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Zul atas waktu dan ilmunya ya buat kita semuanya, terkhusus untuk sahabat Risalah sore hari ini. Mudah-mudahan pesan nasihat yang Ustadz Zul berikan ya, bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi bekal ya dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, bisa konsisten, bisa istiqomah. Wabil khusus mungkin syukur alhamdulillah nanti bisa berkelanjutan sampai dengan pasca bulan suci Ramadan. Baik, teman-teman sahabat Risalah Senja sore hari ini, eh, tema yang kita angkat tadi membangun jiwa yang kuat, jiwa pemenang di bulan suci Ramadan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Risalah Senja di episode kedua. Berjumpa kembali akan di episode selanjutnya. Saya selaku host sore hari ini, Nur Widodo, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustaz Zul atas waktunya Ustaz. Mudah-mudahan nanti ada waktu kembali Ustaz di episode-episode selanjutnya. Insyaallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.